wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat malam kepada Ibu Asmiati selaku dosen pengampu mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan materi kami yang membahas tentang understanding and modeling organizational system. Tidak lupa juga kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada kuliah kita malam hari ini. Untuk itu, sebelum menyampaikan materi yang akan kami bahas, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Winda Auliza, yang kedua Amrina Rasada itu saya sendiri, yang ketiga ada Muhammad Asmi, yang keempat Puji Berdia Islam. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu kita masuk kepada pemahaman dan pemodelan sistem organisasi. Di dalam pemahaman dan pemodelan sistem organisasi itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada organisasi sistem sebagai sistem, yang kedua keterkaitan dan ketergantungan sistem. Berbicara mengenai organisasi sebagai sistem mempunyai arti penting, yaitu bahwa prinsip sistem sitwes memungkinkan wawasan tentang bagaimana organisasi itu bekerja. Nah, untuk memastikan kebutuhan informasi dengan benar dan untuk merancang sistem informasi yang tepat, sangat penting untuk kita memahami organisasi itu secara keseluruhan. Semua sistem itu terdiri dari subsistem atau yang meliputi sistem informasi. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari sebuah organisasi dan kita juga perlu memeriksa seberapa kecil sistemnya terlibat dan bagaimana mereka berfungsi. Yang kedua, berbicara tentang keterkaitan dan ketergantungan sistem. Semua sistem dan subsistem itu saling berkaitan dan saling bergantungan. Yang mana keduanya ini memiliki implikasi penting baik untuk organisasi maupun untuk analisis sistem yang berusaha membantu mereka mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, ketika salah satu elemen sistem diubah dan dihilangkan, maka elemen sistem lainnya dan subsistem lainnya akan terpengaruh juga secara signifikan. Lanjut. Umpan balik yang diterima dari dalam organisasi dan dari lingkungan luar sekitarnya, segala sesuatu yang berada di luar batas-batas organisasi itu dianggap sebagai lingkungan. Nah, banyak sekali lingkungan dengan berbagai tingkat stabilitasnya itu merupakan lingkungan di mana organisasi itu berada. Selanjutnya kita masuk ke ada beberapa macam lingkungan. Yang pertama ada lingkungan masyarakat, di mana organisasi secara fisik itu terletak dan yang dibentuk oleh ukuran populasinya dan pro-demografisnya. Bahkan file termasuk faktor-faktor seperti pendidikan dan pendapatan rata-rata. Yang kedua, lingkungan ekonomi, yaitu dipengaruhi oleh faktor pasar dan termasuk ke dalam persaingan. Yang ketiga ada lingkungan politik, yaitu lingkungan yang dikendalikan oleh atau melalui pemerintah negara, bagian dan lokal. Dan bagian yang keempat ada lingkungan hukum, yaitu lingkungan yang mengeluarkan federal, negara bagian, undang-undangan dan pedoman lokal dan regional. Selanjutnya kita masuk ke organisasi virtual dan tim virtual. Di dalam organisasi virtual dan tim virtual ini manfaat potensial untuk organisasi virtual. Contohnya itu seperti kemungkinan pengurangan biaya fasilitas fisik, respon yang lebih terhadap kebutuhan pelanggan, dan membantu virtual karyawan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka kepada anak-anak tumbuh atau orang tua yang menua. Beberapa aplikasi mengizinkan analisis yang memberikan bantuan teknis melalui web untuk melihat konfigurasi perangkat dan perangkat keras dari pengguna yang meminta bantuan.
Nah, dengan cara ini membuat iklan tim virtual terdiri dari analisis dan pengguna. Selanjutnya, mengambil perspektif sistem. Di dalam mengambil perspektif sistem ini, membuat analisis sistem untuk mulai mengklarifikasi dan memahami secara luas organisasi tersebut. Berbagai bisnis dengan mereka akan datang ke dalam kontak. Penting bahwa anggota subsistem menyadari bahwa pekerjaan mereka saling terkait dan saling tergantung. Tidak ada subsistem yang capai dengan baik tanpa ada subsistem yang lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Azmi. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azmi, BP 19110026, akan melanjutkan penjelasan dari Amrina. Sistem perusahaan melihat organisasi sebagai sistem. Sistem perusahaan sering disebut sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan, ERP, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem informasi organisasi perusahaan yang terintegrasi. Secara khusus, ERP adalah perangkat lunak yang membantu aliran informasi antara area fungsional dan dalam organisasi. Dia adalah sistem yang disesuaikan, alih-alih dikembangkan sendiri. Biasanya dibeli dari perusahaan pengembangan perangkat lunak yang terkenal dengan paket ERP-nya, seperti SAP atau Oracle. Produk tersebut kemudian disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan tertentu. Biasanya, vendor memerlukan komitmen organisasi dalam hal pelatihan pengguna atau analisis khusus. Banyak paket ERP dirancang untuk berjalan di web. ERP meskipun semakin populer juga dilihat dengan beberapa skeptisisme. Selanjutnya, menggambarkan sistem secara grafis. Sistem dan diagram aliran data tingkat konteks. Model pertama adalah diagram aliran data tingkat konteks, juga disebut sebagai model lingkungan. Data diagram alir fokus pada data yang mengalir masuk dan keluar dari sistem dan pemrosesan data. Komponen dasar dari setiap program komputer ini dapat dijelaskan secara rinci dan digunakan untuk menganalisis sistem untuk akurasi dan kelengkapan. Diagram aliran data tingkat konteks adalah salah satu cara untuk menunjukkan ruang lingkup atau apa itu dimasukkan dalam sistem. Entitas eksternal berada di luar ruang lingkup dan sesuatu yang berlebihan di mana sistem tidak memiliki kendali. Selanjutnya, sistem dan model hubungan entitas. Aries adalah dengan menggunakan model hubungan entitas, elemen-elemen yang membentuk sistem organisasi dapat disebut sebagai entitas. Entitas dapat berupa orang, tempat, atau benda, seperti penumpang di maskapai penerbangan, tujuan, atau pesawat. Atau suatu entitas dapat berupa suatu peristiwa, seperti akhir bulan, periode penjualan, atau kerusakan mesin. Sebuah hubungan adalah asosiasi yang menggambarkan interaksi antara entitas. Selanjutnya, sistem dan model hubungan entitas. Dalam contoh ini, akhir baris ditandai dengan dua tanda paralel pendek, yang menandakan bahwa hubungan ini adalah satu ke satu. Jadi, tempat satu karyawan ditugaskan ke satu ekstensi telepon. Tidak ada yang berbagi ekstensi telepon yang sama di kantor ini. Panah merah bukan bagian dari diagram hubungan entitas. Mereka hadir untuk strategi cara membaca diagram hubungan entitas. Ungkapan di sisi kanan baris dibaca dari atas ke bawah sebagai berikut. Satu karyawan ditugaskan ke satu ekstensi telepon. Pada sisi kiri, saat Anda membaca dari bawah ke atas, panah mengatakan satu ekstensi telepon terdaftar satu karyawan. Baiklah, dan selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Azmi yang sudah menyampaikan materinya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puji Beria Islam. Pada Puji kita persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Puji Belia Islam, BP 19110040, akan melanjutkan materi dari Bang Asmi, yaitu dalam membuat sketsa beberapa diagram IR dasar analisis perlu. Yang pertama, buat daftar entitas dalam organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang organisasi. Yang kedua, pilih entitas kunci untuk mempersempit ruang lingkup masalah menjadi mudah dikelola dan bermakna. Yang ketiga, identifikasi apa yang seharusnya menjadi entitas utama. Yang keempat, konfirmasikan hasil langkah 1 hingga 3 melalui metode pengumpulan data lainnya, seperti investigasi, wawancara, pemberian angket, observasi, dan prototyping. Next. Selanjutnya, gunakan pemodelan kasus. Yang pertama, gunakan simbol kasus, yaitu sebuah use case memberi pengembang pandangan tentang apa yang diinginkan pengguna. Ini bebas dari teknis atau rincian implementasi. Kita dapat menganggap use case sebagai urutan transaksi dalam suatu sistem. NS model use case didasarkan pada interaksi dan hubungan dari use case individu. Sebuah use case selalu menjelaskan 3 hal. Yang pertama, seorang aktor yang memulai sebuah event. Selanjutnya, peristiwa yang memicu sebuah kasus penggunaan. Selanjutnya, dan use case yang melakukan tindakan yang dipicu oleh peristiwa tersebut. Yang kedua, gunakan hubungan kasus. Hubungan aktif disebut sebagai hubungan yang perilaku dan digunakan terutama dalam kasus penggunaan diagram. Ada 4 tipe dasar hubungan perilaku. Yang pertama, berkomunikasi, menyertakan, cenderung, dan menggeneralisasikan. Berkomunikasi yaitu hubungan perilaku berkomunikasi yang digunakan untuk menggunakan aktor ke pengguna kasus. Yaitu hubungan termasuk juga disebut menggunakan hubungan situasi di mana use case berisi perilaku yang umum untuk lebih dari satu use case. Selanjutnya, memperpanjang yaitu hubungan memperluas yang menggambarkan situasi di mana satu use case memiliki perilaku memungkinkan use case untuk menangani variasi atau pengecualian dan dari use case dasar. Selanjutnya, generalisasi yaitu hubungan yang digeneralisasikan menyertakan bahwa satu hal lebih khas daripada yang lain. Next. Mengembangkan lingkup sistem yaitu mengembangkan diagram kasus penggunaan. Menggunakan pedoman berikut. Yang pertama, tinjau spesifikasi bisnis dan diidentifikasi pelaku yang terlibat. Yang kedua, identifikasi peristiwa tingkat tinggi dan kembangkan kasus penggunaan utama yang menggambarkan peristiwa tersebut dan bagaimana aktor memulainya. Periksa dengan cermat peran yang dimainkan oleh para aktor untuk mengidentifikasi semua kegiatan kasus penggunaan utama yang diprakarsai oleh masing-masing aktor. Gunakan kasus dengan sedikit atau tidak ada interaksi pengguna tidak harus ditampilkan. Yang ketiga, tinjau setiap kasus penggunaan utama untuk menentukan kemungkinan variasi aliran melalui pengguna kasus. Dari analisis ini, tentukan jalur alternatif karena alur kejadiannya adalah biasanya berbeda dalam setiap kasus. Mencari kegiatan yang bisa berhasil atau gagal, cari juga setiap cabang dalam logika kasus penggunaan di mana hasil yang berbeda dimungkinkan. Next. Mengembangkan skenario kasus penggunaan yang gunakan tingkat kasus. Ada 3 bidang utama. Yang pertama, header area yang berisi pengidentifikasi kasus dan inisiator. Yang kedua, langkah-langkah yang dilakukan. Yang ketiga, area folder yang berisi prasyarat, asumsi, pertanyaan, dan informasi lainnya. Selanjutnya, membuat deskripsi kasus penggunaan. Ada 4 langkah berikut. Yang pertama, gunakan cerita tangkas, tujuan definisi masalah, persyaratan pengguna, atau daftar fitur sebagai titik pangkal. Yang kedua, tanyakan tentang tugas yang harus dilakukan untuk menyelesaikan transaksi. Tanyakan apakah kasus penggunaan membaca data apapun atau memperbarui tabel apapun. Yang ketiga, cari tahu apakah ada tindakan berulang. Yang keempat, use case berakhir ketika tujuan pelanggan selesai. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Puji Berlia Islam yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda Auliza. Kepada Winda, silakan. Baiklah, saya Winda Auliza, BP 1911-0001, di mana saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari Puji, yaitu mengenai mengapa user case diagram sangat membantu. Use case diagram sangat membantu dalam tindakan yang perlu diselesaikan juga ditunjukkan dengan jelas pada diagram use case. Ini tidak hanya memudahkan analis untuk mengidentifikasi proses, tetapi juga membantu dalam komunikasi dengan analis lain di tim dan eksklusif bisnis. Skenario use case selalu mendokumentasikan peristiwa pemicu sehingga analis selalu dapat melacak langkah-langkah yang mengarahkan ke kasus penggunanya. Karena langkah-langkah yang dilakukan dicatat, dimungkinkan untuk penggunaan skenario kasus untuk menulis proses logis. Use case diagram menjadi populer karena kesederhanaannya dan kurangnya mereka digunakan untuk menunjukkan ruang lingkup satu sistem bersama dengan fitur utama dari sistem dan aktor yang bekerja dengan fitur utama tersebut. Next. Terima kasih kepada Puji Berlia Islam yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Winda Auliza. Kepada Winda, persilakan. Baiklah, saya Winda Auliza, BP 1911-0001, di mana saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari Puji, yaitu mengenai mengapa use case diagram sangat membantu. Pada use case diagram, tindakan yang perlu diselesaikan juga ditunjukkan dengan jelas pada diagram tersebut. Ini tidak hanya memudahkan analis untuk mengidentifikasi proses, tetapi juga membantu dalam komunikasi dengan analis lain di tim dan eksklusif bisnis. Skenario use case selalu mendokumentasikan peristiwa pemicu, sehingga analis selalu dapat melacak langkah yang mengarah ke kasus penggunanya. Karena langkah yang dilakukan dicatat, dimungkinkan untuk menggunakan skenario kasus untuk menulis proses yang logis. Use case diagram menjadi populer karena kesederhanaannya dan kurangnya penggunaan untuk menunjukkan ruang lingkup suatu sistem bersama dengan fitur utama dari sistem dan aktor yang bekerja dengan fitur utama tersebut. Pengguna melihat sistem dan mereka dapat bereaksi terhadapnya dan memberikan umpan balik. Next, Bang. Selanjutnya yaitu tingkat manajemen. Tingkat manajemen yaitu manajemen dalam organisasi ada pada tingkat horizontal yang luas, pengendalian operasional, perencanaan, dan pengendalian usia, atau manajemen menengah dan manajemen strategis seperti yang ditunjuk pada gambar di samping, di mana manajemen operasional membuat keputusan menggunakan aturan yang telah ditentukan yang memiliki hasil yang dapat diprediksi saat diimplementasikan benar. Mereka membuat keputusan yang mempengaruhi implementasi dalam penjadwalan kerja, pengendalian persediaan, pengiriman, penerimaan, dan kontrol proses seperti produksi. Manajer operasi mengawasi rincian operasi organisasi. Manajemen menengah membentuk tingkat kedua atau menengah dari manajemen 3 tingkat sistem. Manajer menengah membuat keputusan perencanaan dan pengendalian jangka pendek tentang bagaimana sumber daya paling baik dialokasikan untuk memenuhi tujuan organisasi. Keputusan mereka berkisar mulai dari memperkirakan kebutuhan sumber daya di masa depan hingga penyelesaian masalah karyawan yang mengancam produktivitas. Domain pengembalian keputusan manajer menengah berguna dalam dicirikan sebagai operasional dan sebagai strategi dengan fluktuasi konstan. Next. Selanjutnya yaitu implikasi bagi pengembangan sistem informasi, di mana manajer strategi agak berbeda dari manajer menengah dan manajer operasi dalam mempersyaratkan formasi. Mereka sangat bergantung pada informasi dari sumber eksternal yang memberikan berita tentang tren pasar dan strategi perusahaan pesaing. Karena tugas dari manajer, strategi menuntut proyeksi ke masa depan yang tidak pasti. Manajer strategi memiliki kebutuhan akan informasi yang sifatnya prediktif dan informasi yang memungkinkan terciptanya banyak perbedaan bagaimana jika skenario itu terjadi. Next, Bang. Yang selanjutnya yaitu budaya organisasi,
di mana budaya organisasi ini adalah bidang penelitian mapan yang telah berkembang pesat belakangan ini pada generasi saat ini. Sama seperti menganggap organisasi sebagai termasuk banyak teknologi, itu adalah sama-sama tempat untuk melihat mereka sebagai tuan rumah bagi banyak subkultur yang sering bersaing. Daripada berpikir tentang budaya secara keseluruhan, lebih berguna untuk memikirkan hal yang dapat diteliti penentu subkultur, seperti simbolisme verbal dan nonverbal bersama. Simbolisme verbal termasuk bahasa bersama yang digunakan untuk membangun, menyampaikan, dan melestarikan mitos subkultur, metafora, visio, dan humor. Next, Bang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh teman-teman ketik di dalam kolom komentar saja. Atas perhatiannya kami semua mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.